العالمين إنك حميد اللهم بك أسلمنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم ربنا زدنا الإيمان وارزقنا اللهم إنا نسلم وعافنا من الشيطان. Ya, dan intinya kita kembali sampaikan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang tiada terhingga, atas nikmat yang sangat banyak yang dapat kita rasakan sampai saat ini. Terlebih pada subuh kali ini kita berada di tempat yang khusus, tempat yang kita siapkan, kita sewa. Memang tempat yang sudah kita sepakati berada di sini pada hari ini. Tentunya tidak lain tidak bukan adalah atas kudrat dan irodah Allah Subhanahu, atas kuasa Allah kita dipertemukan hari ini. Yang datang duluan, yang datang pertengahan, yang datang belakangan, hari ini bisa hadir di sini. Kebanyakan hadir duluan, hanya sedikit yang pertengahan. Saya aja yang terakhir dapat sampai sini. Alhamdulillah pertemukan oleh Allah dan kesempatan ini yang harus kita syukuri. Salawat dan salam semoga tetap tercurah terlimpah kepada Rasulullah yang ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Ini jemaah rahimahumullah, saya senang kembali duduk di singgasana ini, diberikan tugas oleh saya memberikan tausiah terhadap dunia. Biasanya kita membaca hadis dan di masjid, kali ini mungkin berbeda. Berapa menit tadi? Setengah jam. Pada ini mungkin ada kegiatan lain setelah ini yang baik. Baik, kita memanfaatkan kesempatan ini untuk saling menasihati, saling menasihati kebaikan dan takwa, sebagaimana Allah anjurkan kepada kita. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Di sini saya tentunya banyak tampil, banyak bicara. Karena itu bukan kehendak saya. Memang itulah mungkin tugas saya yang menugaskan pada etnis tadi. Judul kali ini mungkin saya ingin sampaikan itu menjadi ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah, menjadi ukhuwah Islamiyah. Karena melihat fenomena mungkin tempat kita, alhamdulillah, ukhuwah Islamiyahnya sudah terjalin baik. Karena itu jangan sampai ukhuwah Islamiyah yang sudah terjalin ini bisa retak atau bisa ternoda dengan hal-hal yang kita tidak inginkan, Islam tidak inginkan. Hadirin yang rahimahumullah, acara inilah ini buat kita tentunya
bisa mengambil pelajaran dari acara ini, dan yang kita ambil sebaik-baiknya. Karena pasti ada pelajaran yang kita bisa serap, bisa kita ambil. Tergantung kita, apakah kita mau mengambil pelajaran ini dari lidah atau tidak. Minimal bahwa nikah ini kita adakan adalah untuk mencari hidayah Allah. Memang hidayah itu harus diupayakan, harus diusahakan. Hidayah tidak datang sendirinya. Kalau kita tidak mau mencari, tidak mau bergerak, karena itu mudah-mudahan kehadiran kita ini adalah bagian dari pencarian hidayah Allah oleh kita. Saya tahu ya, setelah kita mengikuti acara ini, ya, hidayah itu datang kepada kita. Bahkan saja kalau masih malas berjamaah, kita menjadi semangat untuk berjamaah. Masih malas untuk mencari ilmu, datang ke majelis taklim. Kemudian dengan acara ini bisa semangat yang silaturahminya kurang bisa dilakukan. Ini jamaah rahimahullah. Ukhuwah Islamiyah, asal kata ukhuwah dari makhi, akun, saudara. Islamiyah yang Islam bersifat Islam, artinya persaudaraan secara Islam, persaudaraan dalam Islam. Tentunya konsep ini, konsep ukhuwah Islamiyah dalam Islam dilandasi oleh keimanan. Dilandasi oleh keimanan. Oleh karena itu persaudaraan Islam, persaudaraan Muslim ini dasarnya adalah iman. Dan kalau sudah dasarnya iman, insya Allah persaudaraan itu akan kekal dan abadi selama iman itu ada. Beda mungkin dengan ukhuwah rahimnya atau persaudaraan saudara. Tidak jarang persaudaraan saudara itu retak, bahkan terputus sama sekali. Hadirin jamaah rahimahullah, mari kita ketahui bahwa kedudukan ukhuwah atau hakikat ukhuwah ini, bahwa ukhuwah ini adalah sebagai karunia Allah, sebagai nikmat dari Allah yang diberikan kepada kita. Sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum ni'matan ikhwana." Ingatlah kalian terhadap nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. A'da'an, dulu kalian bermusuh-musuhan, dulu kalian tidak mengenal. Fa'alafa baina, maka Allah mempersatukan hati kalian. Fa'asbahtum, maka hendaknya kalian mewujudkan nikmat Allah itu ikhwanan, dengan bersaudara. Jadi sesungguhnya sekali lagi ukhuwah Islamiyah yang ada pada diri kita itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu, karunia dari Allah. Oleh karena itu jangan dihilangkan, jangan dinodai.
jangan diretakkan, jangan diputuskan. Insyaallah polis ini kedua sebenarnya sudah kuat dan insyaallah tidak ada yang terpaksa. Jadi mudah-mudahan tidak ada. Sekali lagi tidak ada pertengkaran, tidak ada permusuhan. Mari kita tetap pegang, kita tetap jaga nikmat dari Allah sebagai saudara se-Islam, saudara se-akidah, saudara seiman dan seagama. Dan sampai sekali lagi, insyaallah tidak ada polis ini, insyaallah tidak ada. Yang ada di sono jauh. Yang sono jauh. Jadi di polis. Kalau masih ada di polis, cinta. Kalau masih ada perselisihan, pertengkaran, apalagi tidak ada saling menyapa, maka diapain pada tidak ada. Insyaallah dengan pertemuan ini, kalaupun ada, maka segeralah berbaikan, maka segeralah berdamai, segera berbaikan. Tidak ada manfaatnya. Bahkan Rasulullah mengatakan tidak halal bagi seorang muslim tidak bertutur sapa selama 3 hari. Tidak halal. Kalau tidak halal berarti haram. 3 hari. Nah, kalau sehari boleh Pak? 2 hari boleh. Selama tidak boleh, tapi batas dari akhir, batas dari keterlambat adalah 3 hari. Apalagi tahunan baru. Setiap hari Allah memberikan rahmat di pagi hari. Kata Allah, berikan rahmat kepada orang-orang yang bersedekah. Tapi jangan berikan rahmat bahwa tidak sedekah itu atau kebaikan itu, rahmat itu kepada orang-orang yang tidak bertutur sapa dengan saudara. Jadi jemaah Allah, bahwa ukhuwah ini adalah merupakan sempurna dari iman. Kedua, yang pertama bahwa ukhuwah ini sebagai rahmat dari kasih sayang Allah kepada kita. Ya. Coba kalau kita diberikan hati seperti anjing dan kucing, ya, anjing dan kucing yang terus berangkat, mau berjalan atau Tom and Jerry. Jerry tidak ada, Masya Allah. Tapi Allah memberikan rahmat kepada kasih sayang berupa buah Islam. Yang kedua, bahwa buah Islam ini merupakan penyempurna iman. Jadi iman seseorang sempurna kalau ukhuwahnya dijaga, ukhuwahnya tetap ada persaudaraan. Dalam hadis Rasul, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba ma yuhibbu. Tidak dikatakan beriman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Penjabarannya luas. Mencintai saudara seperti mencintai dirinya sendiri. Katakan saja kalau diri kita cubit, ya, sakit, nah begitu juga dengan saudara. Saudara di sini adalah saudara seiman, seakidah. Jadi sekali lagi bahwa ukhuwah ini adalah penyempurna iman kita, penyempurna
mukmin dengan mukmin ini adalah saudara, bersaudara. Di mana Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya hanyalah orang mukmin itu ikhwatun, saudara. Mukmin dengan mukmin itu saudara. Wa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah sesama saudara tersebut jika terjadi perselisihan. Damaikanlah atau damailah. Lagi bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Wa aslahu baina akhawaykum. Sekali lagi, damailah di antara saudara-saudara. Sekali lagi, sama tidak ada rekonsiliasi. Kalau ada maka segera tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan persaudaraan antara mukmin, tidak berkumpul bersama, apalagi saling benci, dan sebagainya. Bahkan Rasulullah SAW melarang kita, seorang mukmin dengan mukmin lain, untuk bercerai. Dilarang. Bagaimana dalam surat Al-Imran ayat 103, "Wa'tasimu bihablillahi wa la tafarraqu." Berpeganglah kalian pada tali Allah, pada agama Allah seluruhnya, wa la tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Jangan bercerai-berai. Ayatnya panjang. Sekali lagi berpeganglah kita kepada Allah, di agama Allah, jangan bercerai-berai. Istilah bersatu kita bercerai kita untuk kawin lagi. Kalau pada satu, siapkan dirimu untuk menambah satu lagi. Itu arti dari apa? Bersatu kita dulu, bercerai juga, ya kawin lagi. Insya Allah para lelaki di polis ini kuat untuk mempertahankan cinta ini. Insya Allah ibu-ibunya juga siap menerima cinta yang tulus dan satu dari satu, tidak pergi ke lain. Insya Allah, karena Allah melarang untuk bercerai. Nah, bagaimana bahwa ukhuwah ini atau apa wujud dari ukhuwah ini? Bahwa wujud dari ukhuwah ini dimisalkan oleh Allah, diumpamakan wujud dari ukhuwah seorang mukmin dengan mukmin lain itu adalah seperti satu bangunan. Bahkan dalam hadis lain seperti satu tubuh. Itu dalam hadisnya al-mu'min bil mu'min kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'd. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain seperti satu tubuh, satu bangunan. Yasuddu ba'duhu ba'd. Yang satu dengan lainnya saling menguatkan. Ini dia. Katakan saja kalau di bangunan kan ada tiangnya, diperkuat dengan dinding, dipertinggi
pintu dipercantik dengan taman dan sebagainya. Itu seperti itu. Kalau bangunan tiangnya saja, kira-kira bagaimana Pak? Bukan tidak nampak. Tiangnya ada, dindingnya ada, tapi atapnya tidak ada. Tidak bisa begitu. Atapnya ada, tiangnya ada, tapi dindingnya tidak ada. Tidak terjaga, tidak terpelihara, masih bahaya. Semuanya ada tiang, ada atap, ada dinding, ya, sudah lengkap. Tapi tidak ada pintu, masih belum sempurna. Pintunya ada, belum nampak indah sebelum ada tamannya. Nah itulah Rasulullah mengumpamakan bahwa mukmin dengan mukmin lain itu adalah seperti sebuah bangunan yang satu dengan yang lainnya saling memperkuat, saling memperkokoh, saling memperkuat. Artinya apa? Bahwa di orang-orang mukmin ini ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang miskin, ya. Nah itu harus saling menguatkan. Artinya ya itu saling membantu, saling menolong. Ada yang pintar, ada yang biasa, ada yang kurang pintar. Maka yang pintar mengajarkan yang tidak pintar atau yang tidak tahu. Seterusnya, ada yang lemah fisiknya, ada yang kuat, ada yang sedang. Yang paling fisiknya kuat, pemarsok kuat fisiknya, lincah. Nah ini harus membantu. Ya, maaf misalnya memberi, ya, dia kan sudah lemah fisiknya besar. Ya, digeyeng, dituntut, ya, terima kasih. Tapi kalau renang dia kuat. Kalau berhenti, nanti berenang lagi kan lagi. Ya artinya saling membantu. Ya. Jadi ya sungguh waktu. Kemudian Rasulullah juga mengibaratkan seperti satu tubuh. Nah kalau Rasul mengibaratkan ini al-mu'min ini al-jasadi wahid, seperti satu tubuh. Artinya di sini ya, satu tubuh ini, awas. Kalau yang kesatu jempol, yang kiri apa? Mulut kan? Tidak tandanya. Mulut teriak, yang kesandung, mulut teriak, kemudian mata juga tidak tertinggal, dia meneteskan air mata. Jadi tidak tertinggal tangan juga, dia mengelus. Inilah seorang mukmin dengan mukmin seperti satu. Artinya jika satu tubuh itu tersakiti, maka ia akan merasakan sakit. Jika saudara kita tersakiti, kita merasakan itu sakit. Jika saudara sakit, maka kita merasakan rasa sakitnya. Maka dijenguk ya seperti itu. Ya. Kalau kita katakan saja ya, tidak memiliki makanan, maka kita merasakan bahwa saudara kita juga ketika tidak mempunyai makanan, ya. Karena di Polres ini sudah banyak yang pensiun, ya. Mungkin tidak punya pekerjaan, yang masih kuat, lumayan, ya. Itu bisa dibantu. Bisa dibantu. Jadi dibantu dari finansial, dibantu dari segi moral, spiritual dan sebagainya. Termasuk jika ada tetangga yang masih ogah-ogah ke masjid, yang spiritualnya harus kita bantu. Minimal kita mengajak jangan sampai tidak. Jadi diri saya juga, dan tetangga saya juga yang ngajak kita kalau belum dapat hidayah. Tapi kemarin nampak sudah ada masjid. Dan main dia aja. Tahu soalnya kan. Teman saya. Iya, teman Pak. Kenapa saya dulu? Nggak bisa dibantu nih anak buah.
seperti itu ya. Jadi sekali lagi, jika tubuh itu sakit yang satu, maka yang lain merasakan sakit. Dan tidak ada buah. Jadi sekali lagi bahwa buah ini merupakan kekuatan iman dan spiritual yang akan melahirkan kasih sayang. Sekali lagi bahwa buah itu merupakan spirit iman yang bisa menimbulkan kasih sayang, dan kasih sayangnya berbeda dengan kasih sayang seperti seorang yang mencintai seseorang, atau berbeda dengan kasih sayangnya antara saudara seorang. Ini landasannya adalah iman, iman kepada Allah. Maka kalau sudah demikian, kita bisa melihat bagaimana para sahabat kaum Muhajirin dan Ansor yang bersaudara dengan Rasul dalam ikatan iman, maka luar biasa. Tidak ada perselisihan. Kalaupun ada, maka perselisihan itu segera dilerai, segera dirapikan, segera dilakukan. Nah, bagaimana kalau demikian praktek ukhuwah itu? Untuk meraih ukhuwah itu bagaimana? Yang pertama yang ta'aruf dulu, perkenalan dulu. Contoh yang baru datang ke polis, dia datang ke masjid, disitulah perkenalan, perkenalan, dikenal, maka disitulah akan terjadi ukhuwah atas dasar ini. Kalau sudah kenal, maka kita harus tafakur atau ta'aluk. Ta'aluk itu menyatukan hati. Menyatukan hati tentunya sekali lagi landasannya adalah menyatukan hati, ta'aluf. Seperti Allah di dalam firman-Nya, wa'alafa baina qulub, ikhwan. Jadi menyatukan hati antara si A dan si B, C dengan si A dengan si A, si A dengan si B, si C, si D dan si B. Inilah praktek ukhuwah. Setelah ta'aluf bagaimana? Ya bisa kita tafahum, saling memahami keadaan, bahwa dia keadaannya seperti ini, kita pahami. Si A keadaannya seperti ini, kita pahami. Si A ini sempat tersinggung, kita harus paham. Si A ini kebal, tersinggung, ya kita pahami juga. Kalau yang kebal tersinggung kan gampang kita canggain apa aja, dia senyum gitu. Pak RT apa dong? Kebal dia tuh, mau dicanggain apa aja, nah, ini bagus tuh, kita harus paham gitu. Tapi yang tersinggung kan hati-hati, jangan sekali-kali canggain, merebut langsung kabur. Apalagi Pak Marso, dia itu dengan senyum dia. Diapain aja senyum. Siapa yang punya Pak Marso ada nggak di sini? Baru kali aja ya. Baru itu main punya Pak Marso. Sering kirim buah soalnya saya. Apalagi di Polres, kalau pulang kampung pasti dompet banget Usman. Nggak protes itu. Benar kirim duren siapa? Duren dikirim. Jadi dia mempraktekkan ukhuwah. Dan yang lain juga setelah tafahum, memahami satu sama lain, ya, ini tafahum penting, ya, penting. Menurut penting kalau Pak Haji nih kadang dilakukan, kita harus paham ya. Paham. Tapi dia semua sudah paham Pak,
Haji dulu udah paham semua. Ngomong apa aja ada. Ini luar biasa. Polisi ini memang cerdas. Setelah kita ta'aruf, ya, ta'aluf, kemudian tafahu, maka mari kita ta'awud, ya. Ta'awud itu apa? Saling membantu, ya. Bekerja sama, ini ta'awud. Bekerja sama satu dengan lain. Apalagi urusan Allah, ya. Contoh disuruh kerja bakti, itu kerja sama luar biasa. Tapi ingat, kerja bakti juga macam-macam. Yang tenaganya besar, biasa. Ada yang demennya support makanan, ada. Haji ini, ya. Dia kerja jarang, ya. Taksi juga jarang. Tapi makanannya sering banget. Nah ini ya, kita paham juga. Ada keistimewaan di masing-masing. Bahkan kita kemarin baru terakhir makan kerapu ya. Ada beberapa yang ikut, tapi banyak yang gak ikut ya. Cuma 6 orang karena pada kerja. Tapi saya kira Pak Jimmy sengaja itu di hari kerja. Ada banyak yang hadir. Rajin, kapan lagi? Jadi ta'awun ya, saling membantu, saling kerjasama ya. Setelah ta'awun apa? Tanasur ya. Tanasur itu tidak ja'anasun. Apa artinya? Menolong, saling menolong ya. Jadi kalau ada saudara kita perlu pertolongan, segera tolong. Kalau bisa berebut menolong dia ya. Contoh seseorang sakit, mau ke rumah sakit, ada di WA si A sakit, segera kita ya, menolong. Dan kalau bisa memang berlomba ya. Ingat bahwa Abu Bakar itu terbaik di antara sahabat, bukan karena dia kaya. Memang Abu Bakar adalah orang yang kaya, bukan karena dia punya kehidupan, bukan karena dia dekat dengan Rasulullah. Abu Bakar terbaik di antara para sahabat itu karena apa? Karena apa amalnya? Karena amalnya, karena perbuatannya. Tidak, bukan karena kaya, bukan karena jabatan. Tapi Abu Bakar terbaik adalah karena amal. Maka suatu saat Rasulullah bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, siapa yang hari ini sudah bersedekah? Yang jawab siapa? Abu Bakar, saya, wahai Rasulullah. Siapa hari ini yang sedang berpuasa? Maka Abu Bakar mengatakan, saya, wahai Rasulullah. Ditanya lagi, siapa hari ini yang sudah menjenguk orang sakit? Abu Bakar lagi, saya, wahai Rasulullah. Dan terakhir, siapa hari ini yang sudah melawat jenazah? Abu Bakar juga yang mengacungkan, saya, wahai Rasulullah. Siapa yang akan ditumbangkan harta hari ini untuk berjihad di jalan Allah? Maka Umar menyumbangkan separuh hartanya. Tapi Abu Bakar tampil bahwa saya serahkan seluruh harta saya untuk agama Allah. Ditanya oleh Rasulullah, yang kau tinggalkan apa? Maka dia menjawab dengan tegas, Allah dan Rasulullah. Jadi Abu Bakar terbaik itu karena amal. Maka mari kita juga terbaik karena amal kita. Suka berbakti, menolong dan sebagainya. Jadi dia maaf, bahkan orang terbaik di masa kami bukan orang kaya, bukan pejabat, bukan orang berilmu, tapi adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah terbaik di masa tabi'in. Kenapa? Karena dia berbuat baik. Berarti
Berarti yang menjadi orang mulia terbaik adalah karena amal dan hati. La yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum wa yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak memandang seorang karena wajahnya cantik, kedudukannya tinggi, hartanya, tapi Allah memandang karena hati dan amal. Hati ikhlas, amalnya banyak. Maka Uwais al-Qarni adalah orang yang tergolong terbaik di antara tabi'in, yakni dia seorang yang soleh, taat beribadah, dan dia sangat baik terhadap ibu bapaknya, terutama itu. Maka dia oleh Rasulullah disebut hari ini akan datang calon penghuni surga, dan carilah dia dan mintalah doa kepada dia. Ternyata dia adalah Uwais al-Qarni. Jadi doa Allah untuk menjalin perang kedua setelah tadi adalah ta'alluq, tafakur, ta'awud, tanasur. Maka mari kita lanjutkan kepada tafakur, yaitu saling menguatkan, saling perhatian, menguatkan. Artinya kalau saudara kita lalai, segera kita ingatkan. Saudara kita salah, segera kita ingatkan. Kita kuatkan. Inilah tafakur. Maka kita lanjutkan dengan tafakur, saling memberi jaminan, memberikan jaminan keselamatan, jaminan kebahagiaan. Kalau bisa kita sampaikan, ini mungkin tertinggi, memberikan jaminan kepada saudara kita. Saya menjamin bahwa kamu akan masuk surga. Bisa kan dia, kita menjamin dia masuk surga. Artinya kita perhatikan dari semuanya. Ketika sedikit nyeleweng diingatkan, ketika dia tidak mampu ditolong, ketika dia orang tidak memahami, kita memahami dia. Semuanya. Nah, inilah mungkin praktek ukhuwah ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ini, karena manfaat dari ukhuwah sungguh besar sekali. Di antaranya yaitu bahwa diajak orang-orang yang menjadi ukhuwah lebih baik, maka akan diberikan cahaya di wajah, terutama nanti cahaya di hari akhirat. Yang kedua, bahwa manfaat ukhuwah dia akan berada di naungan arsy Allah. Ketika semua orang membutuhkan naungan di hati, bahkan orang yang menjalin cinta kasih karena iman karena Allah ini adalah merupakan salah satu dari 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak ketika seluruh manusia membutuhkan naungan dari panas dari matahari. Yang ketiga, manfaat ukhuwah ini adalah akan berada di surga Allah dan akan memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, manfaat ukhuwah akan merasakan manisnya iman, yaitu manisnya iman. Ketika seseorang amat benci keluar dari Islam, seperti dia bencinya dilemparkan kepada api neraka. Itulah manisnya iman. Serasa Allah ada di depan kita, serasa saudara kita ada di depan kita. Manisnya. Hati-hati, saya sampaikan terakhir, yaitu merusak ukhuwah. Hati-hati untuk merusak ukhuwah ini, yaitu diantaranya mengkhianati, mendustai, mengganggu kehormatannya, iri dan dengki, saling marah memarahi,
saling menghina, membuka aib sesama, sumondol, mencari isu keburukan orang lain, dan mencari kesalahan orang lain. Ini adalah perusak. Sekali lagi, ini adalah perusak. Maka mari kita hindarkan yang akan merusak buah Islamnya, terutama di Polis atau di Jamaah Al-Hidayah Polis Bintang. Sekali lagi, terakhir, pertemuan kali ini adalah untuk membuat tertawa orang-orang yang sedih. Insya Allah yang di rumahnya sedih, kurang tertawa, setelah ada di sini banyak tertawa. Apalagi kemarin apalagi luar biasa. Kemudian kita akan memberikan kebahagiaan di sini bagi orang-orang yang tidak bahagia. Jangan sampai di tempat ini kita bukan menjadi tertawa orang, tapi tertawakan orang yang tidak. Salah sekali lagi pertemuan ini adalah untuk menyatukan orang-orang yang bercerai-berai, ya, untuk mengobati orang-orang yang terluka, untuk menyatukan sekali lagi orang-orang yang bercerai. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Setengah jam untuk saya bicara, ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan terus menjalin persaudaraan sesama muslim. Insyaallah kita akan bertemu di surga Allah. Amin. Saya harap setiap kita akan memanggil saudara-saudara kita. Saya kira itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.